Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi yang pertama sudah kita sampaikan bahwa Nabi dan segenap umatnya ini amaliyahnya dibikin sedikit oleh Allah, tetapi faedahnya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Ya seperti ini, hanya berazam berniat meskipun tidak mati syahid beneran, tidak perang mati terbunuh di medan perang beneran, meskipun di atas tempat tidur tetap dinilai sebagai mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji serta segenap mustami serta segenap pemirsa atau penyimak dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW beserta umatnya ini, Rasul terutama memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Tadi yang pertama sudah kita sampaikan bahwa Nabi dan segenap umatnya ini amaliyahnya dibikin sedikit oleh Allah, tetapi faedahnya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Ya seperti ini, hanya berazam berniat meskipun tidak mati syahid beneran, tidak perang mati terbunuh di medan perang beneran, meskipun di atas tempat tidur tetap dinilai sebagai mati syahid. Ya, hal ini banyak. Misalkan Lailatul Qadar, hanya satu malam kita beribadah bisa bernilai 84 sekian tahun. Melebihi, bukan sama, tetapi lebih. Khairun itu maksudnya lebih baik dari min alfi syahr, 1000 bulan. Berarti bukan sama dengan 1000 bulan, lebih. Lebihnya ini yang kita tidak tahu berapa itu. Maka bisa tidak terhingga. Ini ya, jadi yang pertama, umat Nabi Muhammad SAW berkesempatan meskipun amaliyahnya sedikit, tetapi berkesempatan memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, tempo hari sudah sering kita sampaikan bahwa Nabi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu jawami'ul kalim. Diberi kemampuan berkata singkat, memiliki kandungan makna yang sangat dalam, sangat luas. Baik itu Al-Quran berupa ayat-ayat yang disampaikan lewat Jibril maupun kalam atau kata-kata yang diucapkan oleh Nabi. Nabi selalu singkat-singkat omongannya, tetapi maknanya begitu mendalam. Yang kedua, keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi dan umat selain Islam adalah tayamum. Bersuci toharoh atau bersuci tapi kok pakai tanah. Ini tidak ada di agama lain atau di umat agama semua Islam, dari Nabi pertama sampai terakhir ini Islam, tetapi pensyariatan seperti itu tidak pernah ada di Rasul-Rasul yang lain. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi SAW oleh Allah adalah berhak syafaatul ummah, diberi hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dalam cerita yang masyhur, orang-orang di yaumil qiyamah pada menemui Nabi Adam, menemui Nabi Ibrahim untuk meminta syafaat, meminta perlindungan, meminta diselamatkan. Oh, saya tidak bisa memberikan syafaat, saya sendiri aja belum tentu. Semua Nabi dan Rasul didatangi oleh umat manusia seperti itu jawabannya. Maka Rasul SAW lah yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Yang terakhir,
bahwasanya Nabi SAW itu ditolong oleh Allah, diberi satu kelebihan ketika berangkat berperang. Dari jarak 10 hari perjalanan itu sudah ada rasa gentar di hati musuh-musuhnya. Jadi kalau misalkan sudah sepakat nih mau perang di Tabuk misalkan, perang di Tabuk, dari jarak 10 hari perjalanan, 10 hari perjalanan itu berapa ya? Ya kita bisa kalkulasi lah, perjalanan kala itu paling cepat pakai kuda, atau paling tidak kalau dalam rombongan yang besar, pasukan yang besar gitu ya pastinya pakai onta atau jalan kaki. Nah ini 10 hari itu jarak jauh berapa? Nah dalam jarak 10 hari dari tempat musuh atau dari tempat yang akan dijadikan medan perang, ini Allah memberikan keistimewaan pada Nabi untuk diberi hati musuh-musuhnya ini sudah gentar, Bu. Maka dalam perang Tabuk itu wurung, tidak jadi perang. Karena ya itu tadi, musuh yang ditunggu di Tabuk, di tempat yang ditentukan untuk berperang, itu tidak datang. Karena sudah gentar terlebih dahulu tadi. Kenapa gentar? Karena akidah, tauhid Nabi dan para sahabat kala itu sedemikian kuat. Sehingga ketika berangkat berperang, yang dicari adalah justru kematian. Kalau musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, kalau berangkat berperang, bermohon atau berusaha supaya memperoleh kemenangan dan mati dan kemudian bisa pulang hidup dan merayakan kemenangan. Sehingga perangnya orang yang mencari hidup dengan perangnya orang yang mencari mati, jelas kekuatannya akan berlipat ganda orang yang cari mati, kan ya Pak? Orang yang sudah nggak mikir hidup, orang yang sudah memang perang ingin terbunuh, tapi ya tidak bunuh diri, Bu. Tapi tetap pakai strategi, pakai baju besi, pakai penutup, pakai helm, pakai macam-macam gitu sebagai langkah ikhtiar. Tetapi apabila terbunuh pun ya itu yang memang dicari. Sehingga kekuatannya orang yang sudah tidak takut mati dengan kekuatannya orang yang masih takut mati itu berbeda. Nah sekarang kalau kita terjemahkan dalam di era sekarang, kenapa sekarang ini justru musuh Islam itu tidak ada takut-takutnya sama kita? Ya karena umat Islam sendiri sudah ya kayak seperti ini, cinta dunia dan takut kematian gitu. Jangankan hanya dinistakan agamanya, sudah nyata-nyata didolimi, sudah nyata-nyata kita dipersekusi, ya ndak bergerak, ndak berani gitu loh. Maka kata Nabi SAW, kelak di akhir zaman umat Islam ini seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan oleh kanan kiri oleh orang-orang untuk disantap. Apakah waktu itu, kata para sahabat, jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kalian mayoritas, tetapi seperti buih di laut, tidak punya pendirian, rapuh, banyak jumlahnya tapi tidak punya pendirian. Maka disantap oleh musuh-musuh Islam. Kondisi saat ini, mudah-mudahan dalam kondisi yang penuh fitnah ini, Bapak sekalian, kita dengan ngaji seperti ini tahu, oh simpul-simpul keselamatan kita ada di sana, simpul-simpul fadilah kita, keselamatan, keberuntungan kita kelak apabila kita meninggalkan dunia ini ada di mana, kita bisa ketahui dan kita bisa ilmui, kemudian kita bisa amalkan. Habis ini jangan takut untuk berniat sebesar-besarnya, semulia-mulianya. Tidak usah mikir kita nggak punya apa-apa, karena jaminannya Allah akan disampaikan, akan dipenuhi itu, meskipun berupa derajat. Derajat itu dalam arti kedudukan di sisi Allah. Haji mabrur, kematian syahid, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang memiliki wakaf yang mengalir terus sampai hari kiamat, seperti itu. Ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Untuk hadisnya ini cukup pendek ya, meskipun sudah kita urai banyak hal sebagai penjelas bahwasanya mati syahid itu adalah derajat kematian tertinggi. Ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo, langsung monggo, tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Nggih Pak Budi. Tapi bukan masalah jangan tanda-tanda haji mabrur itu bagaimana? Tanda-tanda haji mabrur, nggih. Ada lagi Bu? Mungkin saya jadikan satu nanti jawabannya. Nggih. Nggih, tanya apa Bu? Nggih, nggak apa-apa.
Oh iya, takbir. Baik. Saya dulu kan yang takbir. Takbir itu ada dua, lurus pundak, Allahu Akbar, atau ke telinga, tapi tetap menghadap kiblat. Itu boleh gini, Allahu Akbar, boleh ini Allahu Akbar. Nah, itu ada beberapa dan semuanya sahih, semuanya boleh gitu Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu Bu. Haji mabrur itu diantara tandanya adalah ketika pulang haji itu menjadi perilakunya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya lebih baik. Itu mabrur. Tidak semakin sombong, berendah hati, semakin tekun. Saya punya teman Bu dulu di Jember, dia punya catatan satu hal, cerita ke saya. Satu hal Mas Hari, kalau saya pulang dari haji itu adalah saya terbawa di sini untuk tidak bisa meninggalkan sholat berjamaah meskipun dalam perjalanan. Itu Pak Nur Salim, sekarang sudah pensiun, pulang ke kampungnya, nggak tahu di daerah Malang apa di mana itu. Jadi meskipun di perjalanan itu Bu, di perjalanan bawa mobil gitu, meskipun ada rukhsah, meskipun ada keringanan untuk tidak sholat berjamaah, bahkan untuk menunda sholat pun boleh, tapi beliau oleh-oleh dari ibadah haji itu merasa tidak bisa meninggalkan sholat berjamaah. Ya, ini insya Allah tanda-tanda diantara tanda memperoleh kemakburan dalam beribadah haji. Ketetangga semakin lebur, semakin baik. Pokoknya seperti itulah yang baik-baik. Kalau pulang haji semakin pelit, pulang haji semakin amit-amit, ya itu berarti hajinya tidak mabrur, insya Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah Isya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.